Halo semuanya, selamat datang lagi di videoku hari ini. Jadi hari ini kita bakalan bahas salah satu motor yang paling laku dari awal motor ini keluar sekitar tahun 2008 dan sampai sekarang udah generasi kelima. Motor ini menjadi salah satu motor yang paling laku di Indonesia. Motornya apa? Nanti kita bakalan spill. Jadi teman-teman jangan skip videonya. Nah, ini dia motornya. Ini adalah Honda Beat tahun 2020. Ini merupakan Honda Beat generasi kelima, yang mana udah banyak upgrade di motor ini, mulai dari rangka, mesin dan lain sebagainya, yang bakalan kita bahas di video ini. Oke, jadi kalau untuk mesinnya di Beat generasi kelima ini mampu mengeluarkan tenaga maksimalnya itu di 7500 rpm dengan tenaga 9 PS, dan torsi maksimalnya itu di 9,3 Nm di 5500 rpm, yang mana menurut Honda ini adalah upgrade, merupakan output paling besar di antara generasi-generasi yang lainnya gitu untuk Beat di tahun 2020 atau generasi kelima ini. Lalu selain di mesin, banyak upgrade yang lainnya terutama di fitur. Untuk Beat generasi kelima ini sudah menggunakan LED lampunya dengan model yang tipis seperti ini. Nah, lampunya ini ditembakin dari atas itu, reflektor mantul. Tetapi buat lampu lainnya kayak sen, terus lampu belakang ini masih menggunakan bohlam halogen biasa gitu. Dan untuk yang ini adalah tipe CBS yang agak ngedop gini. Model catnya ini warna hitam. Dan secara desain dari depan seperti ini. Untuk lampunya ini terkesannya nyambung ya, dari sen sampai ke lampu utama ini kesannya nyambung. Padahal di sini ada gap sedikit, walaupun ya nyambung sih, tapi ini nggak nyala sampai sini ya. Biasanya ada yang dimodifikasi ditambahin alis supaya nyambung sampai sini gitu, itu selera sih. Tapi ini masih ori bawaan dari pabrikan. Lalu buat ke bagian belakangnya, di fitur selanjutnya di sini sudah menggunakan kunci yang ada keamanannya seperti ini, bisa di lock. Dan juga untuk pembukaan joknya ini sudah dari kuncinya ini, kita tinggal masukkan kunci, kita putar tuas ke seat, ini tinggal pencet bisa membuka jok. Nah, cetek. Nah, ini dia tangkinya dengan kapasitas 4,7 liter, yang mana ini lebih besar dari generasi sebelumnya dengan kapasitas bagasi ini kurang lebih berapa liter ya, tadi aku lupa. Aja masih cukup lah, bisa mengakomodasi penggunanya. Dan di sini juga ada tempat buat nyimpan obeng ataupun misalkan surat-surat, biasanya di sini ya, buku servis lah gitu. Kita tutup lagi. Lalu selain itu masih di bagian sini ada konsol box di sini yang tidak terlalu besar tapi cukup untuk nyimpen barang lah ya. Dan di sini juga ada laci yang ditutup seperti ini. Bagus nih, Honda Beat dikasih konsol yang ada tutupannya kayak ini, jadi tidak basah gitu ya. Cuman ini sebenarnya bukan laci penyimpanan, tapi ada tempat pakai nyimpen kresek. Nah, ini adalah power outlet. Tetapi power outletnya di sini masih harus pakai adapter lagi karena bentuknya gini. Dan juga untuk nyimpen HP bingung, modelnya yang auto balik lagi. Nyimpennya agak bingung, kalau di sini takut jatuh karena tidak terlalu dalam. Paling di tas. Tapi ini cukup membantu buat teman-teman yang dipakai buat ojol ataupun sehari-hari, ini cukup membantu sih kalau misalkan urgent kita lowbat di jalan HP-nya. Lalu masih di fitur, kita nyalakan untuk speedometernya. Nah, speedometer ini sudah lebih modern dengan balutan motif ininya warna biru dan lampunya warna putih. Ketika nyala di malam hari cakep lah gitu. Terus ini ada LED yang menunjukkan kilometer dan ada indikator bensin.
Lalu di sini ada eco dan juga ini harus nyala ya. Ntar nyala nggak ya? Kalau misalnya kita matiin. Nah ini ada check engine, terus di tengahnya ada lampu sen. Tengahnya lampu sen, terus di sininya ini ada idling stop system. Gitu. Nah buat si eco-nya ini biasanya kalau misalnya kita lagi jalan dan menurut si motornya ngebaca kita ini sedang di mode eco, ini akan nyala guys lampunya. Itu sebenarnya untuk ininya tidak terlalu banyak berubah dari generasi sebelumnya, hanya berubah dari segi warna dan desainnya aja gitu. Dan sini ada tombol idling stop. Buat sisanya sama seperti generasi sebelumnya. Ini udah pada hilang-hilang ya gambar-gambarnya karena udah 5 tahun makaian dari 2020. Lalu buat fiturnya di sini karena ini yang tipe CBS, ini ada fitur buat ngunci remnya. Ini cukup membantu sih kalau misalkan di kemacetan agak di jalan yang menanjak atau menurun, kita pegel cukup ditekan dan di lock gitu. Ini ngelock dan cukup membantu. Selama ini aku pakai di Vario dan juga di Beat, ini membantu fitur ini. Lalu untuk strippingnya ini terbaru ya, dengan tulisan Beat idling stop system gitu. Jadi untuk cc ini 110 dengan output yang tadi aku sebutkan dengan ESP guys, exchange smart power gitu. Tapi berpower atau enggak nanti kita jelaskan. Oke. Ke belakangnya ini untuk desain lampunya menurutku cantik ya. Ini ada kayak garis-garis gitu, tapi ketika kita pegang ini nggak ada garisnya, hanya di dalam garisnya gitu. Dan kalau nyala ini lampu belakangnya bagus. Nah ini dalamnya juga kayaknya ada ininya lagi ya, mika atau apa gitu. Jadi kalau nyalanya kayak gitu tuh, twing, kelihatannya. Kita coba nyalain ya. Nah ini dia nyalanya seperti ini. Nah, ketika direm, nah ada garis-garisnya. Menurutku ini bagus, cukup ya. Ada upgrade dari generasi sebelumnya gitu. Cuman sayangnya lampu belakangnya masih menggunakan lampu bohlam, belum LED gitu. Kita matiin dulu. Lalu ke bagian kaki-kaki. Yang pertama di sini ada di rem depan, ini sudah menggunakan cakram. Ini masih bawaannya dengan menggunakan kaliper Nissin. Dan ini masih standaran karena ini belum diapa-apain motornya, masih benar-benar original. Terus di bagian belakangnya masih menggunakan trombol karena Honda Beat dari generasi pertama sampai kelima ini, bahkan yang terbaru masih menggunakan trombol belum cakram gitu, atau ada pilihan cakram ataupun trombol, nggak ada, semuanya masih menggunakan trombol. Lalu ini untuk desain velgnya, ini desain velg terbaru dari generasi sebelumnya, generasi keempat. Desainnya ini lebih cakep ya, apalagi kalau misalkan di repaint warna gold atau apa gitu. Kalau misalkan teman-teman setuju kita repaint ini dengan warna apa ya bagusnya, tulis di kolom komentar ya. Lalu buat di bagian shock breaker, ini masih originalnya. So far menurutku ini lebih empuk daripada Honda Vario 160 yang kupunya bagian belakangnya. Entah Vario 160 itu udah rusak bagian shock breaker belakangnya atau gimana, atau emang lebih empuk Beat. Tapi aku rasa lebih nyaman ini sih kalau buat boncengan. Dan depannya juga lebih empuk, mumpung kelihatan. Jadi untuk Beat generasi kelima ini menggunakan rangka terbaru, yaitu rangka ESAF yang diisukan banyak yang patah, karatan dan lain sebagainya. Kebetulan ini motornya habis crash, belum dibenerin. Ini rangkanya kelihatan nih. Nah ini rangkanya kelihatan, ini menggunakan ESAF, yang mana menurut Honda ini menggunakan rangka ESAF menjadi lebih efisien dari segi bobot. Bobotnya motor ini lebih ringan 4 kg dari generasi sebelumnya. Tetapi ya setauku buat rangka ESAF itu katanya lapisannya lebih tipis
karena mengejar efisiensi ringan itu dan lebih cepat karatan gitu. Dan untuk karatnya itu memang aku mengalami di Honda Vario 60, tapi karatnya belum begitu banyak. Dan di motor ini pun waktu itu aku sempat ditawarin buat maintenance, dicat ulang dengan menggunakan cat anti karat, tapi belum sempat dan belum ada gejala juga gitu di motor ini. Selama 5 tahun masih aman-aman aja gitu guys. Dan juga untuk konsumsi bahan bakarnya, Honda Beat ini terkenal sangat irit, makanya mungkin salah satu pilihan orang banyak membeli Honda Beat karena irit, dan juga alasan banyak sekali penjualannya. Motor ini aku lihat di salah satu website 2020 masih menjadi motor Matic di bawah 125 paling laku di 2020 gitu guys. Apalagi sekarang muncul dengan generasi ke-6 dengan fitur yang makin melimpah. Aku belum lihat sih video ataupun misalkan motornya secara langsung. Mungkin nanti kalau ada yang temenku atau nanti ada rezekinya aku beli Beat ini di upgrade gitu, nanti bakal aku review lagi buat di share ke teman-teman. Dengan kapasitas tangki 4,7 ini irit banget. Kadang aku ngisi ini cuma 30.000 bisa sampai 1 minggu gitu, yang mana ini dipakai sama istriku cuman bolak-balik ke tempat kerja, ke sekolah, ke rumah terus gitu. Ini irit banget. Kadang aku isi hari Minggu terus aku pulang hari Jumat ini masih ngisi gitu, masih ada, dan aku ngisi laginya kadang di hari Minggu malamnya, itu pun cuma buat menuhin gitu bensinnya yang nggak sampai habis banget. Buat posisi duduk ini aku tinggi 180 ke stang ya, emang mentok sih, tapi buat decknya sudah jepit. Buat decknya masih lega buat bawa barang digantungin di sini gitu. Dan itu ada hook yang permanen kayak gini. Ini bisa diganti ya untuk gantungan ininya sesuai selera. Tapi ini fungsional banget buat bawa barang, buat bawa galon dan sebagainya. Ini sangat fungsional. Tapi tadi bahan bakar yang sangat irit. Nah, ini kita dengerin suara mesinnya. Nah, ini ada idling stopnya, lampu jauh. Kita coba nyalakan. Dan ini suara mesinnya. Gimana menurut teman-teman suara mesinnya? Masih halus atau tidak? Kalau motor ini benar-benar gak neko-neko sih. Servis, ganti oli, bensin penuh, udah gitu aja. Dicuci paling ini juga nggak terlalu bersih karena cuaca hujan jadi kotor terus. Dan satu lagi, karena motor ini paling laku dan paling banyak menjadi sasaran maling, motor ini banyak banget yang kejadian hilang dibandingin dengan motor lainnya. Entah kenapa ya, setauku paling banyak hilang itu Honda Beat gitu. Dan hal itu pun terjadi sama istriku dulu, karena ini motor Beat yang kedua. Dulu dia pakai generasi keempat yang belum menggunakan LED, dan itu hilang motornya di parkiran di tempat kerja dan nggak ketemu sampai sekarang gitu. Dan selain harganya murah, BBM irit, Honda Beat ini spare partnya banyak dan murah gitu guys. Untuk perawatannya juga mudah dan neko-neko motornya. Menurutku ini basic banget motornya, cuman buat bener-bener daily use, bener-bener buat ya udah gitu, kalaupun ada yang dimodifikasi dan sebagainya ya itu bonus lah. Tapi untuk secara fungsional nih fungsi sekali motornya. Oke, mungkin untuk videonya cukup sekian. Kalau misalkan teman-teman ada yang pakai Honda Beat juga, boleh di-share pengalamannya di kolom komentar, gimana teman-teman pakai Honda Beat, atau misalkan dari semua yang aku bahas tadi ada yang kurang, boleh ditambahkan di kolom komentar. Oke? Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton.